Alamin, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita di hari ini melanjutkan kajian kitab Syarh Ibn Aqil ala Alfiyat Ibn Malik. Alhamdulillah, setelah selesai dari pembahasan adat kemarin, kita sekarang masuk di pembahasan, ya bisa dikatakan sibul adat. Setelahnya itu ya mirip dengan adat bacaannya. Ya mirip dengan adat bacaan. Yaitu pembahasan kam, ka'yin, dan kada. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, kam, wa ka'yin, wa kada. 3. Kam, ka'yin, dan kada. Beliau berkata di bait 746, mayyiz fil istifhami kam bimithli ma mayyazta ishrina ka kam syakhsan sama wa ajiz tajurrahu min mudmara in waliyat kam harfa jarrin mudhara. Kata beliau, mayyiz, tamyizkanlah, maksudnya kata setelahnya dalam istifham dengan kam seperti antum tamyizkan dengan isrin. Artinya antum bilangkan isruna rojulan. Berarti boleh antum katakan apa? Kam rojulan. Antum paham ini? Sama. Kam sakson sama. Seperti kam sakson sama. Lihat. Syakson. Sama dengan isruna syakson. Paham kan? Sama. Wa ajiz antajurrahu. Dan boleh antum jar. Boleh antum baca kam syaksin. Paham ini bedanya. Kalau isrun kan masuk setelahnya. Kalau kam boleh antum jar. Min mutmaron dengan min yang disembunyikan. Iya. In waliyat kam harfa jarri mudharo. Kalau kamnya itu sendiri terletak setelah huruf jar yang nampak. Iya. Misalnya nanti apa? Bikam dirhamin. Dipahami ini? Bikam dirhamin. Apa yang mencarinya itu dirhamin? Min yang disembunyikan. Min yang disembunyikan. Kalau kam itu kemasukan huruf jar. Itu ketentuannya, Masya Allah. Kata beliau kam isim. Kam itu isim. Wa dalilu ala dalika dukhulu harful jari alaiha. Dalil kalau dia isim adalah masuk huruf jar padanya. Wa minu qauluhum ala kam jad'in saqafta baitak. Kata jad'in. Wa yasmul li adadin mubham. Dia isim untuk bilangan yang sama. Dia isim untuk bilangan yang sama. Wala budda laha min tamyiz. Ya, dia harus punya tamyiz. Nah, kam rajulan indak wa qad yuhdafu lidalalati alaihi. Kadang dihilangkan tamyiznya karena sudah ada yang menunjukkannya. Karena kam itu selalu ada tamyiznya. Kalau ada hamdalah bilang langsung tamyiz. Kalau tidak ada berarti mahdhuf. Iya. Nah, kam sumta ay kam yauman, pasti begitu kan? Kam yauman sumta. Wa takunu istifhamiyatan wa khabariyat. Masya Allah, dia bisa menjadi istifham. Ini dia datang ya bentuknya. Kadang dia bisa menjadi istifham, kadang juga dia menjadi khabariyah. Bukan menanyakan tapi mengabarkan. Iya. Wasayat kuruha, dan beliau akan sebutkan berikutnya. Fal khabariyatu
sayadkuruha. Khobariyah akan disebutkan karena yang di sini masih yang istifhamiyah. Dua bait pertama ini. Wal istifhamiyah yakunu mumayyizuha ka mumayyiz isrin. Dan kalau dia istifhamiyah, tamyiznya itu kata setelahnya seperti tamyiznya isrin. Itu seperti kata setelahnya isrin. Wa akhwati dan saudara-saudaranya, yaitu sampai 90. Fayakunu mufradan mansuba. Maksudnya dia mufrad mansub berarti nahkam dirhaman qabatta. Wa yajuzu jarruhu bimin mutmaratan. Dan boleh dijar dengan min yang disembunyikan. In waliyat kam harfa jar. Kalau kamnya terletak setelah huruf jar. Kan waliyat sudah sering lewat ya. Waliyat terletak setelahnya. Iya. Kalau terletak setelah huruf jar. Nah bikam dirhamin ishtaraitu hada. Ay bikam min dirhamin. Itu dia. Dijar dengan min yang disembunyikan. Bukan kam mudhaf. Dirhamin mudhafun ilai. Iya. Fa'ilam yadkhul alaihi harfu jarrin wajib nasbuhu. Kalau tidak masuk padanya huruf jar maka wajib di nasab. Ini faedah. Jadi kalau tidak ada huruf jar pada kam wajib nasab setelahnya. Kalau ada huruf jar maka boleh untuk apa? Jar dengan apa? Min yang disembunyikan. Berikutnya ini mudah alhamdulillah. Wasta'milnaha mukhbira ka asyarah aw mi'atin kakam rijalin aw marah kakam ka ayyin kada wa kada wa yantasib tamyizu daini aw bihi silmin tusib. Kata beliau wasta'milnaha mukhbira. Gunakan dia yaitu kam sebagai khobar. Itu berita dari yang antum ingin sampaikan. Seperti khobar. Berarti setelahnya adalah mubtada muakhar. Kam istifhamiyah tapi sebagai apa? Khobar muqaddam. Atau bisa bermakna mukbiro antum katakan sebagai jumlah khobariyah. Bukan jumlah apa? Istifhamiyah. Maka di sini gimana nanti? Beliau bilang ka asyara au mi'ah. Maka dia seperti kata asyara atau apa? 100. Kakam rijalin. Tahu mi'ah asyara kan? Kan kalau asyara kan jama'. Dah setelahnya jama' majrur. Atau bisa juga seperti mi'ah. Maksudnya mufrad majrur. Maksudnya ini. Kan antum bilang gini, asyaratu rijalin. Maksudnya? Asyaratu rijalin. Kalau mi'atu rajulin. Maksudnya? Antum bisa jadikan dia seperti asyara maksudnya jama' majrur. Maksudnya tamyiznya. Bisa juga au kami'ah. Au mi'ah atau seperti 100. 100 apa? Tamyiznya. Mi'atu antum masih ingat sebelumnya? Nah, kan sudah lewat pembahasannya. Kalau setelah 3 sampai 10 jama' majrur. Kalau setelah 100 dan 1000 mufrad majrur. Tapi kalau antara itu dalam artian kalau 11 sampai 19 kan mufrad mansub. Paham kan? Demikian pula 20 sampai 99 kan mufrad mansub. Kan sebelumnya begitu kan? Ini kalau kamnya sebagai khobar, jadikan dia seperti asyara atau mi'ah. Kakam rijalin. Iya, seperti kakam rijalin. Berarti jadi seperti apa itu? Seperti asyara. Au marah, maksudnya kam marrotin. Berarti seperti mi'ah. Nah, seperti mi'ah kan? Antum bilang mi'atu marrotin. Paham kan? Alfu marrotin. Kakam, bait berikutnya penutup. Kakam ka'ayyin. Wakada yantasib tamyizu daini au bihi silmin tusib.
Sama dengan ka'ayin dan kada. Yang tasibu tamyizudaini. Tamyiz dua ini dia nasab. Dia nasab. Itu setelah ka'ayin boleh antum nasab. Ya, au bihi silmin tusib, atau dengannya sambungkan atau masukkan huruf min, maka kamu tetap benar. Boleh antum masukkan huruf min. Ya, kam min qaryatin wa ka'ayyin min qaryatin. Paham gak ini? Jadi boleh antum masukkan apa? Min, dan boleh antum nasab. Iya, boleh antum nasab. Kata beliau tusta'malu kam li taksir. Dipakai itu kam untuk bermakna taksir. Banyak. Ketika antum bilang kam dirham li. Itu bukan bertanya. Tapi antum kabarkan. Banyak dirham saya punya. Kam kan? Kam gonamin li. Itu artinya apa? Banyak gonamku. Bukan bermakna bertanya. Tapi apa? Mengabarkan bahwa antum punya banyak. Fatumayyadu bijam'in majrur ka asyara, maka diberikan tamyiznya kata setelahnya dengan jamak majrur seperti asyara, au bi mufrad majrur, atau dengan mufrad majrur ka mi'ah seperti mi'ah. Nah, kam gilmanin malaktu, banyak budak yang saya punya. Bakam dirham anfaqtu, banyak dirham saya infakkan. Wal ma'na katsiran minal gilman malaktu, maknanya banyak gilman budak yang saya punya. Katsiran minad darahim anfaqtu, banyak dirham yang saya infak. Wa mithlu kam fid dalalati ala taksir, dan seperti kam untuk menunjukkan atas taksir kada wa ka'ayyin. Wa mumayyizuhuma mansub au majrur. Nah, sementara tamyiz keduanya bisa mansub dan apa? Majrur, bisa. Bimin, dengan min. Wahul aksar, ini kebanyakannya seringnya dia dija dengan min. Nah qaulihi ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala, wa ka'ayyim min nabiyyin, lihat, qatala ma'ah, wa ka'ayyim min nabiyyin. Ini bukan bertanya tapi maknanya taksir. Banyak nabi berperang bersamanya. Wa malaktu kada dirhaman wa tusta'malu kada mufradah. Kahadal misal, kada bisa digunakan dalam keadaan dia berdiri sendiri seperti contoh ini. Wa murakkabah, bisa juga murakkab, ada dua. Malaktu kada dirhaman, kan? Berarti dua kali, biasa. Ya, wa ma'tufan 'alaiha mithluha, boleh juga diatofkan semisalnya. Sering juga kita dengar ini, malaktu kada wa kada dirhaman. Ada paham kan? Malaktu kada wa kada, boleh. Artinya bisa seperti ahad asyar, bisa juga seperti wahid wa isrun. Paham kan? Boleh atau. Boleh atau. Wa kam laha sadrul kalam istibhamiyah kanat au khabariyah. Terus beliau singgung terakhir. Kam itu memiliki hak di awal kalimat. Apakah dia ismiyah atau istibhamiyah atau khabariyah. Jadi itu kam selalu di awal. Beda kalau ka'in, demikian pula kada. Paham kan? Kada. Fala takul darabtu kam rajulan, enggak boleh. Harus kam rajulan darabta. Dipahami kan? Enggak boleh dia di tengah begitu, harus di awal. Wala enggak boleh pula malaktu kam gilman, enggak boleh. Wa kadzalika ka'in, beda juga dengan demikian pula ka'in. Ternyata juga ka'in sama. Bikhilafi kada, berbeda dengan apa? Kada. Jadi yang keluar dari tiga itu hanya apa? Kada. Malaktu kada dirhama. Dia boleh di tengah. Sementara ka'ayin dan kam itu selalu di mana? Di awal. Ini selesai, alhamdulillah, al-adat dengan ini kelengkapannya yang semisal dengannya. Berikutnya al-hikayah. Berikutnya adalah apa? Al-hikayah. Tahu penghikayatan kan? Kalau hikayah kan gampang. Tahu harok yang sebelumnya kita sudah ambil harokat mahkiyah. Harokat hikayah. Iya. Kata beliau di bait
750 alhamdulillah. Ihki bi ayyin ma limankurin su'il anhu biha fil waqfi aw hina tasil. Iya. Ihki, hikayatkanlah. Itu buatlah i'rab hikayat dengan memakai ay. Dan memakai ay limankurin su'il terhadap nakiro yang ditanyakan. Anhu tentangnya, biha dengannya, fil waqfi au hina tasil. Apakah itu di wakaf atau ketika antum sambungkan. Misalnya antum bilang begini, ja'ani rajulun. Antum bilang, siapa? Paham kan? Iya. Atau antum bilang, ra'aitu rajulan. Antum bilang, ayyan. Maratu bi rajulin. Ayyin. Ini ayyin, ini ayyun, ayyan, ayyin. Ini harokat apa? Itu maksudnya pertanyaannya. Harokat apa? Hah? Hikayat namanya. Jadi dia itu dibaca ayyun karena sebelumnya rajulun. Dibaca ayyan karena rajulan. Dibaca ayyin karena rajulin. Paham gak ini? Sama dengan antum bilang begini. Nanti, tapi nanti kan ini kan ayun, itu untuk yang lain. Nanti begini. Saya antum bilang, ja'ani Zaidun. Antum bilang, man Zaidun? Siapa Zaid? Antum bilang, ra'aitu Zaidan. Man Zaidan? Padahal Zaidan ini kan mubtada, muakhir kan di susunan yang ini. Man Zaidan. Tapi antum tetap apa? Zaidan. Antum bilang, marartu bi Zaidin. Antum bilang apa? Pakai man. Man Zaidin. Paham harokat apa ini? Hikayat, itu namanya. Paham? Ya tadi ini man, kalau ini yang tadi ini ayun untuk nakiro. Untuk nakiro. Jelas? Iya. Apakah di wakaf atau ketika antum baca sambung? Iya. Terus, jadi untuk wakaf atau disambung pakai ayun. Wa waqfan ihtimali mangkurin biman. Masya Allah. Dan dalam wakaf hikayatkan dengan yang nakiro itu dengan man. Wan nuna harik mutlaqo wa asbi'an. Nunnya boleh antum harokat secara mutlak dan kenyangkan dia. Maksudnya nanti itu man boleh antum bilang manu, mana, mani. Kalau wakaf. Maksudnya kalau antum bilang begini. Ja'ani rajulun. Antum boleh tanyakan. Manu karena rajulun. Antum isba'kan harokatnya. Antum harokati dan kenyangkan dia. Maksudnya dhamma fathah kasroh. Misalnya ra'aitu rajulan. Mana? Padahal tadi man. Ini di wakaf. Marartu bi rajulin. Antum bilang apa? Mani itu bilang mutlak. Harokati dengan harokat mutlak. Maksudnya apa? Mutlak di sini maksudnya dhamma fathah kasroh. Harokat apa namanya? Harokat hikayah. Boleh. Iya. Terus kata beliau wakul manan wa manain. Iya. Berikutnya di bait ketiga untuk harokat hikayat. Wakul dan katakanlah manani. Wah. Itu man ini asalnya. Tapi manani. Atau wa manain. Atau manain. Ba'da li ilfan. Iya. Setelah li ilfan. Ketika antum bilang. Misalnya. Li ilfan. Antum bilang. Kalau ilfan berarti manan. Karena marfu kan. Kalau ilfain. Mani manain. Kan man mansub. Iya. Bibnaini wasakin. Iya. Bibnaini. Li ilfan bibnaini. Jadi boleh untuk bilang manan. Bisa juga apa? Nanti manain. Wasakin ta'dil. Dan boleh antum juga sukun. Dan boleh antum apa? Sukun. Kan tadi kan katakanlah manani, manaini. Wasakin ta'dil.
Dan boleh juga antum sukunkan untuk semuanya itu. Kamu telah berbuat adil. Boleh antum sukunkan. Terus wakul, dan katakan, ini semua harokat hikayat. Dan katakan liman qala, katakan kepada orang yang berkata atas bintun. Antum bilang atas bintun. Antum bilang mana? Jadi atas bintun. Antum tanya siapa dia? Antum bilang mana? Iya. Wa nun qabla ta al musanna musakkana. Dan nun sebelum taknya musanna antum sukun. Iya. Nun sebelum taknya musanna antum boleh sukun. Boleh antum apa? Boleh antum bilang apa? Ha? Man. Iya. Man. Jadi boleh mana dan boleh juga antum apa? Hah? Pada taknya mutanna. Jadi kan antum buat mutanna nanti. Kan itu kan satu orang bint. Nah? Jadi kan ini kan kalau bint berapa? Bint seorang kan antum bilang apa kalau bertanya mana? Paham kan? Mana? Tapi kalau mutanna kan setelahnya kan? Iya. Wa nun qabla ta' musanna. Nun sebelum ta'nya musanna muskana. Boleh antum sukun. Berarti maksudnya kalau antum sekarang ganti ini bintun menjadi bintang. Dah? Maka nanti kan mantan. Ini masalah harokat hikayat ini. Mantan atau mantai tergantung nanti kan. Ya, mantai nih. Bisa. Mantan itu dua binti itu siapa? Mantai ini kalau masuk atau majrur. Nun ini sebelum tak ini. Nun sebelum tak ini boleh antum sukun. Antum bilang mantai, mantan. Ini harokat hikayat. Jadi sekarang ini dulu kita hanya bahas hikayat itu bilang sabakorna, ja'a sabakorna, ro'aitu sabakorna. Ada orang bernama misalnya Zaidun qaimun. Ja'a Zaidun qaimun, ra'aitu Zaidun qaimun, marartu bi Zaidun qaimun. Harokat apa? Hikayat. Ini lebih luas lagi. Semuanya kalau harokat hikayat. Kalau di sini dilafadzkan dengan lafadznya. Iya. Wal fathu nazrun. Dan kalau dibaca fathah itu jarang. Tadi kan disukun. Boleh antum fathah, boleh antum bilang apa? Mana tai. Antum fathah itu apa? Nazrun. Wasilit ta' wal alif biman bi'itrida binisbatin kalif. Kemudian beliau bilang berikutnya di bait 754 ya, jarang difathahkan. Dan sambungkanlah wasil dan sambungkanlah ta dan alif dengan man. Sambungkanlah ta dan alif dengan apa? Man. Ya. Bi'itrida setelah ini binisbatin kalif. Ya. Setelah ini da binisbatin. Ya. Setelah da binisbatin kalif. Setelah kalimat da binisbatin kalif. Maksudnya setelah kalimat seperti ini, maka boleh antum sambungkan ta dengan alif. Sambungan ta dengan alif. Iya. Maksudnya bagaimana ini? Bentuknya nanti. Artinya, iya. Antum ini kan seorang. Kemudian yang ini tadi. Kalau berapa bu? 2 bintang. Sekarang kalau di sini nisbah. Nisbah itu berapa? Banyak kan? Banyak. Saya kan antum bilang apa? Man. Dah. Man. Boleh antum sambungkan nun dengan apa? Tanya itu boleh antum sambungkan apa nun dengan apa? Alif. Antum bilang apa? Sambungkan ta dengan alif. Antum boleh bilang. Ya. Begitu. Langsung mana?
Misalnya ja'ani niswah. Antum bilang apa? Manat. Manat. Ini man ini bermasalah. Banyak sekali perubahannya. Manat untuk menunjukkan banyak perempuan yang dia tanyakan. Manat, siapa mereka? Siapa mereka? Terus wakul manun wa manin. Katakan manun, manin. Asalnya semua ini man. Tapi ucapkanlah manun, manin. Muskina dalam keadaan sukun. In kila ja'a qaumun liqaumin futina. Liqaumin futona. Jika dikatakan ja'a qaumun liqaumin futona. Artinya kaum banyak. Paham? Kalau banyak maka antum ucapkan apa? Manun. Paham kan? Itu kalau marfu. Kalau mansub manin. Demikian pula apa kalau majrur. Kalau majrur. Baik, berikutnya lagi. Wah, ini langsung banyak ya. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masya Allah. Bait 756. Wa intasil. Ya. Wa intasil. Dan jika kamu menyambungkan falabdu man la yaktalif, maka lafadznya dengan man tidak ada. Itu tadi itu semua yang begitu ini nih. Antum bilang mantan, manat. Paham ya? Ini kalau apa? Waqaf. Kalau antum sambung maka lafadz man tidak diperselisihkan. Antum bilang man hu, man Zaid, man Bakr. Ada paham ini? Tidak diperselisihkan. Wa nadirun manun fi nadmin urif. Jarang itu dibilang manun, tapi pada nadom itu dikenal. Maksudnya pada apa? Syair. Selesai, Masya Allah. Alhamdulillah. Kan dia hanya 8 bait. Sebentar penutupnya 1 bait. Iya, pendek sekali. Ini masalah harokat hikayat. Ini mudah sekali. Mudah sekali. Belum hanya bahas yang man dan ayun. Karena selainnya kan gampang. Harokat apa hikayat. Kata beliau, idza su'ila bi ay an mankurin madkur fi kalamin sabik. Kalau ditanya dengan menggunakan isim-isim paham ay dari nakiro yang disebutkan dalam kalam yang telah lewat, hukiya fi ay, dihikayatkan pada ay itu malidalikal mangkur. Apa yang ada pada nakiro itu min i'rab, dari i'rab, wa tadkir wa ta'nits wa ifrad wa tatniyah wa jama', dari mudzakkar, muannas, mufrad, mutsanna dan jamaknya. Wa yuqalu bihadzalika wasla wa waqfa. Itu dilakukan bersama itu waqaf dan wasl. Pokoknya untuk ayun ini umum dia. Beda kalau man kan dibedakan waqaf sama apa? Wasl. Kalau ayun waqaf ataupun wasl sama. Fataqulu liman qala, antum katakan terhadap orang berkata ja'ani rajulun ayun. Bertanyanya, waliman qala ra'aitu rajulan ayyan, waliman qala marartu birajulin ayyin, wa kadzalika taf'alu fil wasl. Demikian pula antum katakan pada itu tadi kan kalau berhenti, demikian pula antum katakan pada wasl ketika bersambung. Nah, ayyun ya fata, wa ayyan ya fata, wa ayyin ya fata. Itu pada tadi kalimat yang sama. Ja'ani rajulun, antum bilang apa? Ayyun ya fata. Ra'aitu rajulan ayyan ya fata, wa marartu birajulin. Antum bilang apa? Ayyin ya fata. Yang mana wahai anak muda? Wa taqulu fit ta'nits, antum katakan pada ta'nits ayatun fit tatniyati ayatun. Dah pakaikan saja tak marbut. Tak marbut wa fit tatniyati ayyan, ayatan, rob'an, wa ayyata wa ayyain, wa ayyatain, jarra wa nasba, jar dan nasabnya. Wa fil jama' pada jama' ayyun, ayat, rob'an, wa ayyin, wa ayyat, jarra wa nasba. Itu selesai untuk ayy, mudah dia. Jadi intinya dia bisa ayun, ayyan, ayyin. Tergantung antum tanyakan yang marfu, mansub, majrur. Amin ya? Wa in su'il anil mankuri al-madkur, dan kalau ditanya tentang yang nakiro yang disebutkan biman dengan man, sekarang bertanyanya pakai man, bukan pakai apa? Ayun. Maka kata beliau, hukiya fiha ma lahu min i'rab. Dihikayatkan dengannya apa yang dia miliki dari i'rab. Wa tusba, dan dikasih kenyang, dikasih penuh harokatnya allati ala nun, di atas nunnya itu. Fayatawallada min harfun mujannisillaha,
Karena huruf harokatnya dikasih kenyang, harokatnya diberikan penuh, maka lahir setelahnya huruf yang sejenis dengan harokatnya. Artinya kalau fathah nanti yang lahir siapa? Kalau fathah yang lahir siapa? Alif. Kalau dhamma? Waw. Kalau kasro? Ya, itu maksudnya harokat. Huruf yang sejenisnya. Iya. Wa yuhka fiha ma lahu min ta'nits wa tadhkir wa tatniya wal jama'. Dihikayatkan dengannya apa yang dia miliki berupa muannats, mudzakkar, musanna dan jama'. Wala tuf'alu biha dalika ya kullahu illa waqfa. Tapi ini semua dilakukan seperti itu, dikasih isba. Dah, dikasih harokat penuh, kemudian setelahnya alif, dhamma, alif, waw, ya. Itu dilakukan ketika apa? Ketika apa? Waqaf. Fatakulu liman qala la liman qal. Antum katakan terhadap orang yang berkata ja'ani rajul manu wa liman qala ra'aitu rajulan mana wa liman qala marartu bi rajulin mani. Paham ini untuk bertanya nih? Harokat hikayat. Masya Allah, faedah baru bagi kita. Kan selama ini kalau kita bilang kan apa? Man. Ternyata kalau marfu manu. Kalau mansub mana? Kalau majrur mani. Tapi ingat kalau waqaf. Wa taqulu fi tatniyatil mudzakkar, maka antum katakan pada musanna mudzakkar, mudzakkar manan, rof'an ketika rofa, manain nasba wa jarra, nasab dan jar, wa taskinin nun fihima, dan boleh dan disukun nun pada keduanya. Wa taqulu liman qala ja'ani rajulan manan, wa liman qala ra'aitu rajulain manain, wa liman qala marartu bi rajulain manain, disukun nunnya. Wa taqulu lil muannasah, antum katakan kepada satu perempuan mana. Jadi bukan pakai alif ya, pakai ha. Mana raf'a wa nasba wa jarra, raf'a nasab dan jar karena mufrad. Wa idza qila atat bintun fakul mana raf'an wa kadza fil jari wa nasab. Antum bilang ra'aitu bintan, antum bilang tanya kan atat bintu marfu. Antum bilang tadi apa? Mana? Kalau ra'aitu bintan, ya, mana? Maratu bibintin. Mana? Sama. Dalam tiga keadaan. Terus, watakulu fitatniyatil mu'annas. Antum katakan pada musanna mu'annas. Mantan. Rof'an wa mantain. Jar wa nasba. Paham kan? Bisukunin nun allati qablat ta. Disukun nunnya sebelum ta. Wa sukunin nun tatniyah. Dan disukun nun musannanya. Wa qad warada qalilan fatun nun. Tadi nazrun. Paham ya? Kadang datang sedikit di fathah nunnya. Allati qablat ta, yang sebelum ta. Nah, mantan, mantain, wa ilai asyara wal fatu nazrun. Dan kepada yang belum berisyarat fathah itu jarang. Wa taqulu fi jam'il muannas, antum katakan pada jam muannas manat bil alif wa ta, dengan alif ta zaidatain. Tambahan kehindat seperti hindat. Fa idza qila ja'a nisbah, antum bilang apa? Fakul manat. Paham kan? Itu bedanya dengan musanna. Maka datap aluf fil jar wa nasab. Demikian pula antum lakukan pada jar dan nasab. Artinya kalau antum bilang begini, ra'aitu nisbatan, antum bilang manat, maratu bi nisbatin manat. Wa taqulu fi jam'il mudzakkar, antum katakan pada jama' mudzakkar rof'an, di dalam keadaan rofa manun rof'an wa manin nasba wa jarra bisukunin nun fihima, disukun nun pada keduanya, manin manun. Iya, fa idza qila ja'a qaumun fakul manun. Wa idza qila marartu bi qaumin aw ra'aitu qauman fakul manin. Paham kan? Jelas ya? Iya. Enggak harus qaum. Antum bisa buat jamak mudzakkar salim juga. Qaum saja yang maknanya jamak bisa, apalagi jamak mudzakkar salim. Antum bisa bilang ja'ani zaidun. Antum bilang apa? Hah? Manun. Ra'aitu zaidain, ra'aitu zaidin. Manin, maratu bi zaidin, manin. Paham jadinya? Masya Allah. Hada hukmu man idza hukiya biha fil waqaf. Ini hukumnya man kalau dihikayatkan dengannya dalam waqaf. Fa idza wusilat, kalau disambung, lam yuhka fiha syai'un min dalik, maka tidak dihikayatkan padanya sesuatu dari hal itu. Lakin takunu bilafdin wahid fil jami', agar tapi dengan satu lafaz dalam seluruhnya. Fatakulu man ya fata, pakai man. Itu kalau lanjut. Kalau
sambung. Liqa'il jami'i ma taqaddam, untuk orang yang berkata pada semua yang telah lewat. Wa qad warada fi syi'ri qalilan manun wasla. Telah datang dalam syair tapi jarang manun waslat. Qala syair, berkata penyair, atau nari fakultu manuna antum. Lihat, manuna antum. Padahal sambung atau waqaf? Sambung, karena manuna antum. Faqalul jinnu qultu imu dholama. Masya Allah. Qalul jin. Dia bilang, jadi mereka mendatangi apiku, saya katakan kepada mereka, siapa kalian? Jadi manuna antum, siapa kalian? Mereka bilang jin. Saya katakan imu dholama. Hiduplah. Maksudnya dalam keadaan gelap. Faqalu manuna antum wal qiyas man antum. Mereka faqala, dia berkata manuna antum. Padahal kiasnya apa? Man antum. Paham ya? Itu untuk man dan ayun. Sekarang terakhir penutup. Wal ala muhkiyanhu min ba'di man in uriyat min atifin bihaktaron. Ini bait terakhir untuk harokat hikayat. Wal alam dan al alama ihkiyannahu. Maksudnya hikayatkanlah alam setelah man. Tahu alam ya? Nama. Zaidan, Zaidun, Zaidin. Setelah man, jika dia kosong dari atof atau dengannya bergandengan. Hikayatkanlah dengan alam yang terletak sesudah man apabila bebas dari atof yang iktarona. Bebas dari atof yang bergandengan dengannya. Iya kan? Karena kalau ada atof lain lagi. Kalau ada atof lain lagi. Hikayatkan nama itu. Maksudnya antum katakan juzu ayyuhka al-alam biman, boleh antum hikayatkan nama itu dengan man illam yataqaddam alaihi atim. Kalau tidak diawali oleh huruf apa? Atof, pengatofan. Fatakulu liman ja'a liman qol, antum katakan terhadap orang berkata ja'ani Zaidun. Antum bilang apa? Man Zaidun. Lihat. Qala waliman qala ra'aitu Zaidan. Antum bilang apa? Man Zaidan. Setelah man. Jadi seharusnya kan lain i'rabnya. Waliman qala marartu bi Zaidin. Antum bilang apa? Man Zaidin. Fatahki fil alam al-madhkur ba'da man malil alam al-madhkur fil kalam sabiq. Maka antum hikayatkan pada nama yang disebutkan setelah man itu sama dengan nama yang disebutkan pada kalam yang telah lewat. Minal i'rab, dari i'rabnya. Terus i'rabnya apa ini? Faman mubtada wal alamul ladzi ba'da khabar anha. Man mubtada, ini i'rab pertama ya. Dan man bisa juga antum i'rab apa? Khabar muqaddam. Man mubtada dan nama yang setelahnya khabarnya. Wa khabar anil ismil madhkur ba'da man. Itu dan khabar dari isim yang disebut setelah man, seharusnya kan marfu. Fa in sabaqa man atib, kalau diawali man itu oleh huruf ataf, lam yajuz ayyuhka fil alam. Tidak boleh dihikayatkan dalam alam alladzi ba'daha, yang setelahnya. Ma qablaha, dengan apa yang sebelumnya. Minal i'rab, dari i'rab. Bal yajibu rab'uhu ala annahu khabar an ma. Boleh antum ropa sebagai khabar dari man atau apa? Mubtada mu'akhkhar. Karena man isim istifham muqaddam bisa menjadi khabar muqaddam. Iya. Au mubtada khabaruhu, au mubtada khabaruhu man, atau mubtada khabarnya adalah man. Ini i'rab kedua. Paham ya? Boleh dua i'rabnya. Fatakul liqa'il ja'a Zaidun aw ra'aitu Zaidan marartu bi Zaidin. Antum bilang apa? Man Zaidun. Semuanya begitu antum i'rab. Paham gini? Man Zaidun. Kenapa bisa begitu? Kan atop tuh. Kan dia bilang ja'a Zaidun aw ra'aitu Zaidan, diatopkan. Jadi di situ banyak maksudnya. Kalau kalimatnya satu-satu, ja'a Zaidun, boleh untuk bilang apa? Man Zaidun. Ra'aitu Zaidan, man Zaidan. Marartu bi Zaidin, man Zaidin. Tapi kalau diatopkan, antum bilang begini, ja'ani Zaidun aw ra'aitu Zaidan aw marartu bi Zaidin. Antum pakai atof. Kan tiga kan? Maka antum langsung katakan satu kata. Apa itu? Man Zaidun. Tidak boleh diubah-ubah karena semuanya ini pengatof. Terus kata beliau, wala yuhka minal ma'arif, penutup, wala yuhka minal ma'arif illal alam. Masya Allah, faedah. Tidak dihikayatkan dari ma'rifah. Ma'rifah kan ma'rifah itu banyak. Tidak dikasih harokat hikayat dari ma'rifah kecuali nama. Kecuali apa? Nama. Paham kan? Apakah nama mudhaf atau nama mufrad? Dipahami ini. Jadi yang penting kalau itu adalah nama, boleh antum hikayatkan. Misalnya antum bilang begini, Ja'a Abu Bakar, boleh antum bilang apa?
Coba bertanya, man Abu Bakar? Ra'aitu Abu Bakrin. Man Abu Bakrin? Marartu bi Abi Bakrin. Boleh begitu. Jadi tergantung kedudukan dalam kalimat. Jelas ini. Pokoknya kalau nama boleh hikayat. Selainnya tidak boleh. Fala takul liqail, tidak boleh untuk katakan pada orang yang berkata, ra'aitu gulama Zaidin. Maksudnya gulama alam. Enggak, dia kan idhofah ke alam. Tidak boleh untuk bilang man gulama Zaidin, tidak boleh. Binas bi gulam bal yajibu rafuhu. Bahkan dia wajib dirofa. Tidak boleh untuk kalimat hikayat. Fatakul man gulamu Zaidin wa kadzalika fi rafa wal jar. Antum apa di situ? Demikian pula pada rofa dan jer. Kan tadi contohnya apa? Nasab. Paham kan? Tadi kan sudah nasab. Maka rofa dan jer juga apa? Sama. Selesai. Ini masalah kalimat hikayat.